Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Ariano Putranto. Ini video yang kedua dari bab 2 SIA menurut bukunya Romney and Steinberg tentang transaction processing. Nah, kali ini yang mau saya sampaikan itu terkait dengan materi mengenai langkah pertama dari siklus pemrosesan data. Jadi kalau di video yang sebelum ini teman-teman sudah melihat bahwa siklus pemrosesan data itu diawali dari data input. Diawali dari ketika kita memasukkan data ke dalam sistem. Nah, maka di video yang kedua kali ini fokus pembahasan saya nanti lebih kepada apa saja sih yang sebenarnya perlu dilakukan ketika kita melakukan data input. Ya tentu secara harafiah data dimasukkan ke dalam sistem kan begitu ya, tetapi secara detail itu terus harus bagaimana kan gitu. Nah, maka di sini kalau dari Romney and Steinberg mereka mengatakan bahwa ada 3 langkah sebenarnya yang harus dilakukan ketika memasukkan data ke dalam sistem. Ya. Jadi input itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah to capture transaction data and enter them into the system. Itu step yang pertama, yaitu mengcapture atau kalau diartikan secara harafiah yang menangkap, merekam, ya, merekam data transaksi, kemudian memasukkan data ke dalam sistem. Langkah yang kedua untuk data input adalah to make sure captured data are accurate and complete. Jadi sebenarnya ketika kita memasukkan data ke dalam sistem itu tidak hanya semata-mata datanya kita input selesai gitu ya, tetapi di langkah yang kedua ini kita harus memastikan bahwa data yang kita masukkan itu akurat ya dan lengkap. Artinya ya datanya itu tidak ada data bagian dari data yang tidak kita masukkan ke dalam sistem. Nah, nanti akan kita lihat secara detail. Kemudian langkah yang ketiga, to make sure company policies are followed, such as approving or verifying a transaction. Jadi ketika kita memasukkan data ke dalam sistem, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan perusahaan itu sudah diikuti dengan baik dari data yang kita masukkan itu. Maksudnya adalah ya seperti yang tertulis di sini, contohnya misalnya ketika ada transaksi yang harus disetujui atau diverifikasi, maka pastikan bahwa data yang kita masukkan ke dalam sistem itu benar-benar sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Data seperti apa yang nanti bisa disetujui prosesnya. Misalnya ketika contohnya ini ya, misalnya ketika ada data customer yang mau mengajukan kredit, harus dicek apakah datanya sudah benar-benar lengkap, akurat, dan sudah mengikuti kebijakan perusahaan terkait dengan persetujuan pemberian kredit. Nah, itu 3 langkah yang sebenarnya harus kita lakukan ketika memasukkan data ke dalam sistem. Oke, kita lihat yang pertama, first step. Ya, first step tadi adalah capture transaction data and enter into the system. Mencatat, merekam, menangkap data yang kemudian kita masukkan dalam sistem. Nah, terkait dengan langkah yang pertama itu, maka yang harus kita pahami adalah the data capture process is usually triggered by a business activity. Jadi ketika kita bicara dalam konteks organisasi bisnis, ya, data yang akan kita tangkap, akan kita masukkan ke dalam sistem itu biasanya dipicu atau diawali oleh adanya aktivitas bisnis. Misalnya, kita mau mencatat data penjualan atau ya data penjualan barang itu kan biasanya diawali dengan adanya aktivitas penjualan barang tersebut. Nah, kemudian poin kedua yang harus kita pahami adalah data must be collected about 3 facets of its business activity. Its activity of interest, the resources affected by its activity, and people who participate. Jadi ketika kita bicara tentang konteks data yang berasal dari aktivitas bisnis, itu biasanya ada 3 elemen di dalamnya.
Elemen yang pertama adalah aktivitasnya apa. Yang kedua, sumber daya perusahaan apa yang terpengaruh oleh aktivitas tersebut atau resources affected by its activity. Kemudian yang ketiga, orangnya. Siapa yang berpartisipasi dalam transaksi atau aktivitas bisnis itu. Nah, ini yang tiga elemen inilah yang nanti akan kita capture dan kita masukkan ke dalam sistem. Contoh di sini, ketika kita bicara tentang data dari transaksi penjualan, maka biasanya komponen-komponen ini yang muncul. Dan komponen-komponen ini sudah mencakup tiga hal tadi. Aktivitasnya apa, sumber daya apa yang terpengaruh, dan siapa orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Maka biasanya ya, ketika kita mau mencatat atau mengcapture data dari transaksi penjualan, misalnya ada data tentang date and time the sale occur. Kapan aktivitas penjualan itu terjadi. Yang kita harus catat berarti hari dan tanggal ya, dan jamnya. Kemudian people who are people who participate in the transaction. Orangnya berarti yang kita catat adalah karyawan yang melakukan penjualan itu. Kemudian siapa yang memproses penjualannya. Jadi misalnya dari aktivitas bisnis penjualan itu ternyata ada banyak karyawan di dalamnya, ya semuanya harus kita catat datanya. Kemudian item sold misalnya, barangnya yang dijual apa sih? Ini berarti terkait dengan resource-nya, sumber daya apa yang terpengaruh oleh aktivitas tersebut. Kemudian quantity, berapa jumlahnya, barang yang dijual berapa unit, berapa buah, berapa batang, dan lain sebagainya. Kemudian ada harga, delivery instructions, dan lain-lain. Intinya adalah ketika kita akan mengcapture data, pastikan tiga elemen ini ada semua. Kegiatannya apa, sumber daya apa yang terpengaruh, dan people atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis itu siapa saja. Oke, kemudian ketika kita bicara tentang langkah yang pertama, menginput data ke dalam menangkap data yang terjadi, maka kita juga akan bicara tentang dokumen. Ya, secara konseptual, dokumen dibagi menjadi dua macam atau dua jenis, yaitu source document dan turnaround documents. Source documents are documents used to capture transaction data at its source when the transaction takes place. Meanwhile, turnaround documents are records of company data sent to an external party and then returned to the system as input. Jadi ada dua jenis dokumen sumber dan dokumen turnaround ya. Dokumen sumber itu adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat ketika terjadi transaksi, ya, itu jenisnya. Kemudian kalau turnaround dokumen, ya turnaround itu kan berbalik, berarti itu ceritanya adalah ada data dari perusahaan kita, kemudian kita kirim ke pihak lain eksternal untuk mereka isi, kemudian nanti setelah diisi dikirim balik ke kita sebagai input. Nah, itu turnaround dokumen. Nah, ini contoh source dokumennya ya, beserta business activity-nya. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah sering mendengar istilah dokumen SO, ya, sales order atau pesanan penjualan. Kalau dokumen pesanan penjualan itu berarti source dokumen pada aktivitas bisnis siklus pendapatan, secara spesifik pada aktivitas mencatat pesanan dari pelanggan. Kemudian kalau ada dokumen yang namanya purchase order, itu berarti kebalikannya. Purchase order itu berarti dokumen yang digunakan untuk membeli barang, memesan, ya. Tapi dari sisi kita pesan ke vendor, maka purchase order itu masuknya ke siklus pengeluaran, expenditure cycle. Kemudian untuk yang human resources juga ada source dokumen, contohnya misalnya kalau yang relevan dengan kita yang sering kita pahami misalnya ini time card ya. Time card ini semacam dokumen sumber yang mencatat jam kerja karyawan. Maka dia relevan dengan record time work by employees. Jadi misalnya
kalau teman-teman masih sering lihat ada kartu presensi karyawan. Nah, itu kan nanti akan terrecord nih dia masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nah, itu time cards. Dokumen sumber yang muncul pada siklus sumber daya manusia secara spesifik untuk mencatat berapa jam kerja yang dihabiskan oleh karyawan setiap harinya. Jadi intinya dari tabel ini adalah bahwa setiap aktivitas bisnis itu ada dokumen sumbernya masing-masing dan kita harus paham dipakainya digunakannya seperti apa. Oke, kemudian langkah yang pertama, masih di langkah yang pertama, ada beberapa devices atau alat yang bisa digunakan untuk input data secara otomatis, source data automation. Yang pertama adalah ATM, Automated Teller Machine. Ini sudah sering kita pakai tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari kan gitu ya. ATM itu termasuk salah satu sarana untuk input data secara otomatis. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan PIN, Personal Identification Number, kan kita langsung terekam di situ ya, termasuk transaksi apa saja yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ini POS software, point of sales, software and hardware-nya. Ini kalau sering kita lihat di misalnya di minimarket sudah jelas pakai itu. Kemudian beberapa rumah makan sekarang menggunakan POS karena lebih simpel juga ya. Ketika kita mengorder pesanan kita, kemudian kita bayar, nah akan diproses melalui POS ini. Kemudian ada barcode reader ya. Ini juga merupakan salah satu alat untuk input data secara otomatis. Oke, kemudian langkah yang kedua dari input data yaitu to make sure capture data are accurate and complete. Ya, jadi ketika kita memasukkan data, pastikan bahwa data kita itu lengkap dan akurat. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi di slide sebelumnya, use source data automation or well designed around documents and data entry screen. Kalau mau memastikan bahwa datanya akurat ya pakai saja alat-alat yang tadi itu ya, alat yang bisa digunakan untuk menginput data secara otomatis, atau kalau perlu menggunakan seperti ini data entry ya, formulir elektronik dan lain sebagainya, maka kita bisa mendesain formulir elektronik yang well design, atau yang istilahnya kalau well design itu ya berarti memang benar-benar desainnya itu baik dan lengkap. Tidak ada komponen dari data yang tidak kita cantumkan. Maka ketika perlu mendesain formulir elektronik seperti ini, tentu ini sering kita lihat ya ketika kita ngisi data diri pada form tertentu di website tertentu misalnya, atau pada aplikasi tertentu. Kalau teman-teman amati, ya itu pada form-form elektronik itu pasti sudah lengkap komponen datanya. Ya karena itu tadi untuk memastikan bahwa data yang diinput ke dalam sistem itu benar-benar data yang lengkap dan akurat. Bahkan ketika kita menginput data kita itu baik di form tercetak maupun elektronik, mungkin teman-teman pernah melihat juga ada disclaimer, ada pernyataan yang tulisannya adalah bahwa data yang saya masukkan ke dalam formulir ini adalah data yang benar. Ketika nanti terjadi kesalahan, maka kita sebagai penginput data yang akan bertanggung jawab. Nah, itu contoh disclaimer atau semacam kalimat pernyataan yang benar-benar mau meminta agar si orang yang ngisi data itu harus ngisi data secara benar. Bisa ditambahkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kemudian untuk data input, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah to make sure company policies are followed. Pastikan bahwa kebijakan perusahaan itu sudah terpenuhi ketika kita menginput data. Jadi data yang kita masukkan itu tidak bertentangan atau tidak menyalahi kebijakan perusahaan. Contoh di sini example, company will not want to sell goods to a customer who was not paying his bills. Kebijakan perusahaan adalah perusahaan tidak mau menjual barang dagangannya kepada pelanggan yang belum melunasi hutangnya. Maka kontrolnya bagaimana? Itu kan policy ya, kebijakannya. Maka kontrol datanya bagaimana? Programming the system to check a customer's credit limit and payment history. Jadi dalam
dalam sistem informasinya itu nanti harus ada field ya, atau istilahnya validasi untuk ngecek bagaimana riwayat pembayaran si pelanggan nih. Apakah masih ada utang yang belum dibayar atau tidak. Ketika masih ada utang yang belum dibayar, maka ketika ada transaksi baru dengan pelanggan tersebut, harusnya sistem tidak bisa memproses transaksi penjualan tersebut. Nah, itu contoh bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem harus sejalan, harus mengikuti, harus mematuhi kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai bagaimana sih caranya input data ke dalam sistem. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ketika kita bicara input data, tidak semata-mata hanya memasukkan data itu ke dalam sistem, tetapi memastikan juga bahwa datanya akurat dan lengkap, dan memastikan juga bahwa data yang kita masukkan itu sesuai atau tidak menyalahi kebijakan perusahaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Setelah ini nanti akan kita bahas tentang siklus yang berikutnya, yaitu data storage atau penyimpanan data. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.